Salam, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti jam doa di rumah kita masing-masing. Masih dalam suasana sukacita Natal, tentunya kita bersemangat untuk mengikuti jam doa pada sore hari ini. Kiranya sukacita Natal dan damai sejahtera melingkupi kehidupan kita semua. Kita akan memulai jam doa pada sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti jam doa pada hari ini. Biarlah kami dapat menaikkan pujian, pokok-pokok doa, dan segala pergumulan kami hanya kepadamu. Berkati jam doa kami sore hari ini ya Bapa. Berkati dan urapi Pak Pendeta Krishna Wahyu Surya yang akan menyampaikan kebenaran firman pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami teladani untuk kehidupan kami sehari-hari, dan juga untuk berkati juga untuk seluruh petugas pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami mengucap bersyukur dan terima kasih. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh singer Long Time Ago in Bethlehem. Kepada singer kami persilahkan. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Christmas Day, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, them see bright new shining star. Them hear a choir sing a song, the music seem to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Christmas Day, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Christmas Day, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Christmas Day, was born on Christmas Day. Kita akan bersama-sama menaikkan
pokok-pokok doa pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Diakon Adi Putranto. Pada Bapak Diakon Adi Putranto kami persilahkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selamanya. Kami mengucap syukur hari-hari yang Tuhan beri untuk kami lewati. Terus kami jalani dengan keyakinan Tuhanku Yesus terus menyertai kami sekalian sampai kepada akhir zaman. Kami bersama-sama jemaat-Mu bersatu hati saat ini mempercayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur karya-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, yang sudah Tuhan nyatakan pimpinan penyertaan-Mu kepada pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah ini. Saat ini kami terus mempercayakan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati segala usaha yang dilakukannya, sehingga karena berkat-Mu mendatangkan hasil yang luar biasa. Kami juga terus percayakan setiap lapisan masyarakat untuk tunduk, untuk dengan tanggung jawab mengikuti aturan yang sudah dibuat, menegakkan protokol disiplin kesehatan di dalam setiap aktivitas yang harus dilakukan di luar rumah. Terima kasih atas karya-Mu untuk bangsa dan negara kami. Juga kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus bekerja, harus melayani melalui pekerjaan yang dilakukan. Teman-teman kami yang bekerja di rumah sakit, biarlah Tuhan berkarya memberikan kekuatan, menumbuhkan keyakinan kepada setiap teman-teman kami. Kuasa-Mu yang akan melindungi mereka, juga sanak saudara, keluarga mereka. Biarlah dapat melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh bersandar, berserah ke hadirat-Mu. Terima kasih. Kami juga terus mempercayakan rumah sakit yang ada di sekitar kami, Rumah Sakit Immanuel. Tuhan berkarya melalui cara-Mu yang sempurna, sudah memberkati pimpinan rumah sakit, seluruh perawat, dokter yang bekerja. Kiranya terus mampukan untuk melayani dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam setiap apa yang dilakukan di dalam pekerjaan itu. Sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan melalui apa yang dilakukannya. Kami juga terus berdoa bagi pergumulan jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Tuhan berkarya melalui apa yang dialami hari lepas hari, sehingga membangun setiap pribadi untuk semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi setiap pribadi. Kiranya di musim Natal ini boleh mengingat satu momen yang luar biasa, satu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk memberitakan kabar baik ini di dalam setiap kesempatan. Pada saat kami menerima tamu, kami merayakan Natal, biarlah semuanya ini Tuhan buka bagi kami untuk terus memberitakan kabar baik yang
Tuhan Yesus sampaikan yang diperlukan oleh setiap pribadi. Kami mengucap syukur karyamu nyata di dalam penyertaan-Mu, di dalam Natal setiap seksi boleh berjalan dengan baik. Kami juga percayakan ibadah tutup tahun ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkarya, memberkati setiap pribadi untuk mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga di dalam mempersiapkan diri untuk tahun depan boleh terus berserah, bersandar ke hadirat-Mu dengan keyakinan Tuhan Yesus terus menyertai sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang kami yakini sanggup menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Matius ayat 13 sampai 23. Saya akan menolong membacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Begini bunyinya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkirlah ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian bunyi firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Krishna Wahyusura. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kepada Pak Pendeta Krishna Wahyusura, kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita menerima catatan mengenai tahun-tahun awal kehidupan Yesus Kristus cukup singkat. Tidak banyak penulis Injil yang mencatat mengenai itu. Bahkan dalam kisah kelahiran Yesus sendiri yang dicatat di berbagai kitab Injil, semuanya juga dituliskan secara ringkas, dan saya merasa ini adalah ciri khas dari para penulis kitab Injil berkaitan dengan kelahiran Yesus. Namun tentu juga menarik perhatian kita bahwa tidak banyak, dan contohnya hanya Matius saja yang menyebutkan mengenai tahun-tahun awal kehidupan Yesus. Lukas mencatatnya hingga sampai dengan usianya menjelang 30 tahun, yakni masa awal pelayanannya. Namun catatan singkat di dalam kitab Matius berkaitan dengan kita belajar
dalam tema Natal bersama Matius, maka kita melihat catatan itu dibagi dalam 3 bagian singkat saja, berkaitan setelah lahirnya Yesus sampai dengan hal-hal yang terjadi di seputar awal kehidupan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika kita melihat di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-23, maka ada beberapa ayat yang dibagi menjadi 3 bagian. Di dalam pasal 2 ayat 13 sampai 23 ini berkaitan dengan peristiwa yang pertama, penyingkiran ke Mesir. Kemudian ada pembunuhan atau peristiwa pembunuhan bayi atau anak-anak di Bethlehem. Lalu ditandai dengan kembalinya Yesus dan keluarganya dari Mesir. Walaupun singkat, namun kita dapat belajar di sana dari apa maksud tulisan atau tujuan penulisan kitab Matius tidak lain adalah ditujukan kepada orang Yahudi atau pembaca dengan latar belakang Yahudi. Ini berarti bahwa dengan jelas, dengan sengaja, ini dicatat atau dituliskan untuk mereka yang telah memiliki latar belakang atau pengetahuan agama, adat, kebiasaan Yahudi. Dan dalam pengertian orang Yahudi berkaitan dengan Mesias terutama, yang nanti kita tunjukkan di dalam diri Yesus, itu begitu penting. Karena telah dinantikan begitu lama, telah dijanjikan dan ditunggu pengendapannya setelah sekian lamanya. Karena itu Matius ingin membuktikan, walaupun catatannya singkat saja, tidak jadi masalah, yang penting buktinya jelas bahwa Yesus yang ia maksudkan tulis di situ adalah Mesias yang memang dinantikan oleh orang Yahudi. Bahkan di peristiwa yang pertama, mari kita melihat dalam Matius pasal 2 ayat 3 sampai 15. Ketika ada peristiwa harus menepi, menyepi, menyingkir, mengasingkan diri ke Mesir, di mana Yusuf didatangi oleh malaikat dan disuruh untuk mengambil Maria dan bayi Yesus untuk segera menyingkir ke Mesir karena Herodes hendak membunuh bayi itu, hendak membunuh Yesus. Nah, kini meresponi hal itu, maka dengan cepat dia pergi ke Mesir, ke suatu negeri perantauan. Memang kemungkinan besar ada komunitas orang Yahudi di sana, namun ini sesuatu yang boleh dikatakan sebagai suatu pengasingan, perantauan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya peristiwa ini sudah dicatat oleh Hosea. Hosea di dalam pasal yang ke-11 ayat yang pertama mencatatkan mengenai hal ini. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Sebenarnya gambaran yang tepat mengenai keadaan di dalam kisah perjanjian lama sebagai suatu karya Allah, kemudian dinampakkan dalam diri Yesus Kristus tentunya di masa perjanjian baru. Itulah yang disebut tipologi. Dan tipologi ada begitu banyak dalam Alkitab. Ada kisah Yunus di perut ikan selama 3 hari sebagai gambaran atau tipologi Yesus di dalam kuburan, bangkit di hari yang ketiga. Kemudian juga baptisan dari tipologi Nabi Nuh dan air bah. Dan masih banyak lagi tipologi-tipologi yang ada di dalam perjanjian lama. Kisah-kisah, peristiwa yang ada dalam karya Allah di perjanjian lama digenapi. Gambarannya itu di dalam diri Yesus di perjanjian baru. Maka penyingkiran ke Mesir menjadi gambaran mengenai keadaan pada masa Hosea waktu itu, di mana mereka dirantau atau di dalam penyingkiran pengasingan itu menjadi gambaran mengenai penyingkiran Yesus ke Mesir. Satu bukti dicatat mengenai Mesias yang memang menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Kemudian juga pembunuhan anak-anak di Bethlehem di dalam pasal 2 ayat 16 sampai 18, di mana dimulai dengan kemarahan Herodes yang merasa terperdaya atau berantakan, kacau balau rencananya, sehingga dia memerintahkan dengan rasa amarah membunuh anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Ini pun
dalam rangka suatu penggenapan atas apa yang dicatat dalam Yeremia pasal yang ketiga, 31 ya, ayat yang ke-15. Masa pengasingan Israel disebutkan di sana sebagai gambaran mengenai ratapan, tangis dari Rahel yang tidak mau dihiburkan di dalam perjanjian baru di dalam Matius pasal 2 ini. Nah, demikian juga peristiwa yang ketiga, yakni ketika Yesus dan orang tuanya kembali ke Mesir. Di dalam Matius pasal 2 ayat 19-23 ini pun menolong kita memahami bahwa meskipun Yusuf telah diarahkan untuk kembali ke mana? Yudea, kembali ke Israel, tapi tidak kembali lagi ke area Yudea, tetapi pergi ke area Galilea. Karena di Yudea ternyata di sana anaknya Herodes yang dulu mengancam akan membunuh Yesus sedang berkuasa. Takutnya masih ada dendam, ya. Takutnya masih ada amarah yang dilanjutkan untuk membunuh Yesus. Sehingga Yusuf dengan demikian membawa anak ini atau Yesus ke daerah namanya Nazaret. Dan ini pun menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi ketika dikampaikan di sana bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1, Yeremia 23 ayat 5, Zakaria pasal 3 ayat 8, dan masih banyak lagi mengenai perkataan ini telah disampaikan di zaman perjanjian lama oleh para nabi. Dan kini digenapi dalam kembalinya Yesus dari Mesir untuk tinggal di Nazaret, tumbuh besar di sana. Jelas sekali bahwa Matius memang memilih peristiwa-peristiwa yang walaupun ditulis secara singkat saja, tetapi peristiwa itu berdasarkan apa yang menjadi nubuatan para nabi, apa yang telah dilihat secara visi ilahi oleh para nabi, untuk kemudian menjadikan bukti bagi para pembacanya. Yesus yang ditulisnya adalah Mesias yang dijanjikan. Walaupun kita tahu sebagai penerapan firman Tuhan hari ini, mungkin akan ada penolakan demi penolakan seperti yang Yesus alami. Mungkin akan ada kesulitan demi kesulitan yang Yesus alami. Ketika pemerintahan Herodes hendak membunuh Yesus. Ketika Herodes lain di dalam masa kehidupan Yesus mempersulit pelayanan Yesus. Herodes Antipas membunuh Yohanes Pembaptis. Para pemimpin agama melarang para rasul untuk apa? Mewartakan Injil Yesus. Dan masih banyak kesulitan baik untuk Yesus sendiri maupun gerejanya. Namun demikian ternyata hal itu tidaklah menyurutkan baik iman dari gereja bapak-bapak gereja mula-mula, jemaat Tuhan yang mula-mula, maupun juga tentunya Tuhan Yesus sendiri dalam masa awal kehidupannya di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita bisa melihat dari Yesus sendiri, kerendahan hatinya, melalui pengorbanannya dimulai dari tinggal dengan sederhana di lampin yang menyatu dengan palungan. Kemudian di dalam penyingkirannya ke Mesir, kesulitan demi kesulitan yang harus dialami, dalam kerendahannya, akhirnya Allah berkarya untuk keselamatan umat manusia. Jadi rupanya segala apapun yang ada, tidaklah bisa menghalangi kehendak Allah terjadi. Bahkan jika itu harus dimulai dari satu kesederhanaan, bahkan jika itu harus dimulai dari satu kesulitan demi kesulitan, penganiayaan demi penganiayaan. Yesus sendiri berkata, kita akan mengalami hal yang sama dengan yang ia alami. Jika ia telah mengalami perlakuan-perlakuan demikian, kita pun berpotensi dan bisa menerima perlakuan-perlakuan demikian. Namun kiranya tidak menyurutkan kerinduan kita untuk menaruh pikiran yang sama seperti yang dipikirkan Yesus. Tidak mementingkan dirinya sendiri, nggak mikirin dirinya sendiri, tetapi memikirkan manusia yang penuh dengan dosa dan perlu diselamatkan. Demikian mari kita mengadopsi pikiran Yesus Kristus dalam kerendahannya, kesederhanaannya, rela menjadi alat Tuhan untuk akhirnya kehendak Tuhan
nyata di dunia ini, nyata bagi banyak orang. Kiranya Anda menjadi berkat, kiranya kita sekalian menjadi berkat, yaitu melakukan dengan penuh kerendahan hati. Walaupun di tahun-tahun awal Yesus begitu sulit dan sederhana, walaupun masa-masa kini pun jadi begitu sulit dan sederhana bagi kita, mari tidak mengurangi semangat kita meneladani Dia. Selamat melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus.
Jemaat yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita mengenai tahun-tahun awal kehidupan Yesus Kristus. Menjadi motivasi dan juga penyemangat kita belajar dari Yesus sendiri untuk kita dapat segera menghadapi tahun baru yang menjelang. Kini, ketika kita masuk di dalam doa, kiranya setiap kepala rumah tangga dapat memimpin anggota keluarganya masing-masing dapat berdoa melalui pokok-pokok doa yang dibagikan dalam WhatsApp grup gereja. Kini arahkan hatimu untuk menerima berkat yang dari Allahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.